فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga di pagi hari ini 25 Sya'ban, maksud kami 2441 Hijriyah atau bertepatan dengan 19 April 2020 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu melalui kajian online di pagi hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan yang namanya meniti jalan untuk menuntut ilmu, salah satu media, salah satu cara adalah dengan kajian online dan kajian-kajian yang lainnya. Semoga kaum muslimin yang ikut hadir mendengarkan, mencatat kajian kita pada pagi hari ini termasuk tercatat di sisi Allah sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, menuntut ilmu sekalipun itu hanya lewat online merupakan bagian daripada taman-taman surga. Sebagaimana hadis yang kami cantumkan berada di belakang kami, yaitu di background, di mana hadis riwayat Tirmidzi
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah, mampirlah. Lalu para sahabat berkata, apakah taman-taman surga itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taman-taman surga itu adalah halaqah yang berada di dalam majelis zikir, yaitu majelis talabul ilm, majelis menuntut ilmu maksudnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita seputar Ramadan. Jika pada kajian sebelumnya saya telah menjelaskan tentang apa yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebagaimana tema yang telah dicantumkan sebelumnya, yaitu dianggap batal padahal tidak. Adapun tema ini berbicara tentang hal-hal yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin membatalkan puasanya. Hal-hal yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin mengurangi pahala puasanya, padahal tidak. Tidak membatalkan puasanya dan tidak mengurangi pahala puasanya. Apa saja itu? Sebelum kami sebutkan satu persatu, tentunya kami akan sampaikan muqaddimah terlebih dahulu tentang pentingnya beramal, pentingnya beribadah didasari dengan ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa adalah bagian dari ibadah di dalam Islam. Puasa Ramadan bahkan termasuk salah satu daripada rukun Islam, dan dia menempati di ranking yang keempat dari daftar urut rukun Islam. Karena puasa Ramadan adalah bagian daripada rukun Islam, maka puasa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Ibadah apapun, amal apapun yang kita lakukan, jika dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka akan sia-sia. Mari kita dengarkan perkataan beberapa para ulama. Salah satunya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Kata beliau rahimahullah, orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Lalu beliau melanjutkan, wa ma'lumun anna ataba misli hadza aqrabu min salamatihi. Yang artinya, dan sudah dimaklumi, sudah kita ketahui bersama, bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit mendapatkan keselamatan. Ini menunjukkan adalah dengan ilmu kita bisa selamat. Ilmu adalah penuntun, penuntun mengantarkan kita kepada keselamatan. Mari kita dengarkan, yaitu perkataan guru daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa beliau? Tidak lain adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, man faraqad dalila dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, saya ulang, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam
Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadati. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadati. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Watlubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi. Dan gemarlah kalian beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma. Yang artinya, karena ada sebagian golongan yang rajin beribadah, namun ia meninggalkan belajar, menuntut ilmu. Semua perkataan-perkataan yang kami sebutkan ini kita bisa lihat di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau juga pernah berkata, apa kata rahimahullah? Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Yang artinya, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada kemaslahatan yang ia peroleh. Ini bisa kita lihat di dalam Majmu' Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga kesimpulannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan itu baru diterima oleh Allah, amalan itu diridhai oleh Allah, yaitu adalah amalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu innama yataqabbalullahu minal muttaqin, surat Al-Maidah ayat 27. Mari kita dengarkan firman Allah yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Mana mungkin dia bisa menjadi orang bertakwa kepada Allah jika dia tidak berilmu. Oleh karena itu, maka berbahagialah mereka yang rajin beribadah dengan didasari dengan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu, maka agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, mari kita jalani ibadah ini dengan dasar ilmu yang Nabi ajarkan. Salah satu ilmu yang akan kita angkat ke permukaan pagi hari ini adalah hal-hal yang dianggap membatalkan puasa, hal-hal yang dianggap mengurangi pahala puasa, padahal tidak. Apa saja itu? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 17 perkara yang harus kita ketahui, yang dianggap oleh kaum muslimin itu puasanya batal, padahal tidak. Atau minimalnya berkurang, padahal tidak. 17 perkara. Apa dia? Yang pertama, kita langsung saja. Yang pertama adalah yaitu makan dan minum yang tidak disengaja. Jadi ketika saum, ketika puasa, maklum di awal-awal Ramadan, dia tanpa ia sadari dia makan minum tanpa sengaja. Dia lupa kalau hari itu adalah hari di mana diwajibkan berpuasa. Maka yang seperti ini puasanya tidak batal.
Ia tinggal hentikan makan dan minumnya dan dia lanjutkan, yaitu puasanya. Bahkan nilai pahala puasanya pun tidak berkurang. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis nomor 1150 di nomor aslinya. Atau kita bisa lihat di dalam cetakan terjemahannya, yaitu di nomor 1123. 1123, di mana hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man nasiya wa huwa shaimun fa'akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan dan minum karena lupa sedangkan dia sedang berpuasa, maka hendaklah diteruskannya puasanya tersebut, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Ini menunjukkan kepada kita, kalau tidak sengaja tidak mengapa. Tidak mengapa, bahkan tidak berdosa. Pahalanya tidak berkurang, puasanya tidak batal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namanya orang lupa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa yang termaktub di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah di ayat akhir, yaitu dalam penggalan ayat Allah berfirman, Al-Baqarah 286 ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, yang artinya, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Namanya orang lupa. Bahkan bukan hanya itu, disebutkan di dalam hadis, yaitu riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah, yaitu di hadis yang ke 1675. 1675, di mana yaitu disebutkan di dalam hadis ini bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku, Allah maafkan dari umatku, kata Nabi, 3 perkara. Yang pertama al-khata'a, yaitu tidak sengaja, kesalahan yang tidak sengaja. Yang kedua wan nisyan, kesalahan yang ia perbuat karena lupa. Dan yang ketiga wa mastukrihu alaihi, dan perbuatan yang ia lakukan karena dipaksa. Karena dipaksa. Oleh karena itu, maka ini adalah merupakan salah satu bentuk rahmatnya Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Allah tidak menghukum dosa bagi mereka yang lupa, ya, bagi mereka yang terpaksa, dan bagi mereka yang tidak sengaja melakukannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa lihat lagi di dalam dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tepatnya, yaitu di surat Ar-Rum. Di surat Ar-Rum
ayat yaitu ayat yang ke-5, surat ke-30 ayat yang ke-5. Di dalam Al-Qur'anul Karim, mohon maaf, surat yang ke-33. Surat yang ke-33 adalah surat Al-Ahzab. Ayatnya yaitu ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan ayatnya, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Jika tidak sengaja maka tidak dihukumi dosa, makan dan minum tanpa sengaja. Jadi misalnya makan habis 2 piring gitu ya, lalu kemudian minum 2 gelas gitu ya, baru ingat, astagfirullah, saya hari ini sedang puasa. Rezeki yang Allah berikan, Masya Allah ya. Sudah 2 piring baru ingat. Namanya orang lupa, Allah tidak menghukumi ya. Yang dihukumi dosa adalah kalau pura-pura lupa. Allah Maha tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengarkan lagi dalil yang lain, yaitu jika dilakukan karena dipaksa, maka dalam hal ini dia tidak dihukumi dosa. Dalilnya adalah di surat An-Nahl, surat yang ke-16. Surat yang ke-16, ayatnya yaitu ayat yang ke-106. An-Nahl 106, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabum minallahi walahum adzabun adzim." Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman dan dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jika itu dipaksa untuk makan dan minum ketika puasa Ramadan, maka tidak berdosa. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, makan minum yang tidak disengaja. Lalu kemudian yang ketiga, hal-hal yang dianggap membatalkan puasa atau mengurangi pahala padahal tidak sama sekali. Yang ketiga adalah bangun di pagi hari Ramadan dalam keadaan junub. Ketika bangun di pagi hari pada saat terdengar azan, ya, dia lupa, ya, ternyata dia bangun dalam keadaan junub. Bisa jadi junub karena yaitu setelah melakukan hubungan intim jima, atau mungkin junubnya yaitu karena mimpi. Nah, maka dalam hal ini jika kondisi junub sebelum fajar dan dia mandi besarnya setelah fajar sodik, maka hal ini tidak mengapa, puasanya sah dan dia boleh mandi besar, setelah itu dia meneruskan puasanya. Yang batal itu adalah jika junubnya setelah fajar sodik, maka tentunya batal. Oleh karena itu maka tidak berdosa, bahkan tidak mengapa, tidak batal, tidak mengurangi pahala puasa bangun di pagi hari Ramadan dalam keadaan junub. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, kita bisa lihat di dalam Sahih Muslim hadis nomor 1109, itu di nomor aslinya.
atau kita bisa lihat di dalam yaitu cetakan terjemahannya di nomor 1078 dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana yaitu dua orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya berkata, apa itu kata mereka berdua? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan subuh kesiangan dalam keadaan junub karena jima, tidak karena mimpi, dan beliau terus saja puasa. Ini menunjukkan boleh bangun di pagi hari Ramadan dalam keadaan junub. Demikian pula bagi wanita yang haid, nifas, yang ketika suci sebelum fajar sodik dan dia mandi besar setelah fajar sodik, puasanya sah. Dia tidak batal. Nah, yang batal itu adalah jika sucinya dari haid ataupun nifas setelah fajar sodik, maka tentunya ini puasanya batal dan hari itu dia tidak boleh puasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, hal-hal yang dianggap membatalkan atau mengurangi pahala puasa, padahal tidak. Yang ketiga, mencium istri, mencumbuinya jika yakin ia tidak akan mengeluarkan air mani, serta tidak dihukumi makruh bila sampai keluar madhi, kata para alim ulama. Namun bagi yang masih berumur muda, berusia muda, sebaiknya dihindari. Mana dalilnya? Dalilnya adalah bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, hadis yang ke 1106 di nomor aslinya, atau dicetakan terjemahan di hadis nomor 1073. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencumbuku mesra ketika beliau sedang berpuasa, tetapi beliau sanggup mengendalikan nafsunya. Ini menunjukkan boleh mencium istri atau mencumbuinya saat sedang berpuasa dan tidak batal dan tidak mengurangi pahala puasanya. Namun kata para alim ulama berdasarkan riwayat yang sahih, lebih ditekankan ini bagi orang yang berusia tua, bukan mereka yang masih berusia muda. Bagi yang berusia muda hendaknya dihindari. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat, yaitu di dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam sunannya, yaitu Sunan Abu Dawud. Kita bisa lihat dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud di hadis yang ke 2387. Di hadis yang ke 2387, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ada seorang laki-laki berusia tua bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sikap bermesraan dengan istri bagi orang yang sedang berpuasa. Nabi memberikan keringanan kepada orang tersebut. Setelah orang itu berlalu, datang lagi seorang laki-laki berusia muda yang menanyakan hal yang sama seperti orang yang tua tadi. Namun ternyata Nabi melarangnya. Kesimpulannya, yang diberi keringanan adalah orang tua, sedangkan yang dilarang adalah anak muda. Oleh karena itu, maka ini tentunya harus kita perhatikan bersama. Kita lanjutkan yang keempat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang dianggap membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Mandi dan membasahi kepala untuk mendinginkannya. Boleh, tidak batal puasanya, bahkan pahalanya tidak berkurang. Mandi untuk mengurangi yaitu haus ya, yang begitu luar biasa, atau membasahi kepala untuk meredam daripada sengatan panasnya matahari. Ini boleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yaitu riwayat Abu Dawud dalam kitab sunannya, Sunan Abu Dawud,
kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud hadis yang ke-2365 dari Abu Bakar bin Abdurrahman radhiyallahu an, sahabat Nabi. Ia berkata, dalam suatu bepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari penaklukan kota Makkah, Fathul Makkah, aku melihat, aku di sini maksudnya Abu Bakar bin Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Aku melihat beliau memerintahkan orang-orang untuk berbuka. Lalu beliau bersabda, berarti kejadian daripada Fathul Makkah ini pada saat Ramadan. Nabi bersabda, kuatkanlah kalian dalam menghadapi musuh, sedangkan beliau sendiri berpuasa. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk membatalkan puasa pada saat Fathul Makkah, tapi Nabi sendiri tetap berpuasa. Abu Bakar bin Abdurrahman, nah, sahabat Nabi ini salah seorang bercerita kepadaku, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di puncak sedang menyiramkan air ke atas kepala beliau, sementara beliau sedang berpuasa sebagai peredam rasa haus dan panas. Maka ini diperbolehkan, tidak membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Seperti yang kemarin saya sampaikan, saya contohkan pada kajian sebelumnya, mungkin dia tidak tahan hausnya, ya panasnya, dia buka almari es, dia ambil sebotol air es yang dingin, lalu botol itu ia letakkan di lehernya, ya, atau di bagian tengkuknya, ya, atau di kepalanya, maka ini diperbolehkan, ya, tidak membatalkan dan tidak mengurangi pahala puasa. Yang kelima, muntah yang tidak disengaja, Jika sengaja batal. Tidak sengaja muntah, tiba-tiba mual muntah, maka tidak membatalkan puasa. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Kita bisa lihat di dalam Sahih Sunan Abu Dawud hadis yang ke-2380 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa muntah tidak sengaja saat sedang puasa, maka baginya tidak ada qadha, puasanya sah, nggak ada qadha. Tetapi apabila muntah dengan sengaja, maka baginya qadha. Ini menunjukkan kepada kita, muntah yang tidak sengaja, maka dia boleh meneruskan puasanya, tidak batal, dan dia tidak perlu mengqadha puasanya. Yang keenam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung tanpa berlebihan. Berkumur-kumur, istinsyak, ya, menghirup air ke hidung saat berwudu tanpa berlebihan tentunya. Mana dalilnya ada kata-kata tidak boleh berlebihan, hanya sekedar basah saja di bagian, yaitu ujung bagian dalam ini, nah, tanpa harus bersungguh-sungguh menghirupnya. Mana dalilnya? Yaitu dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Abu Dawud, yaitu dalam sunannya, hadis yang ke-142. Hadis yang ke-142 yaitu dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu an. Dia berkata, dia bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang cara berwudu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sempurnakanlah wudu dan usaplah di antara jari jemarimu, dan sempurnakanlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali ketika kamu sedang berpuasa. Berarti ini menunjukkan kepada kita, maka tidak boleh yaitu kita menghirup terlalu kencang, ya, karena bisa masuk yaitu air tersebut ke dalam tubuh kita, dan ini tentunya akan membatalkan puasa. Hanya sekedar saja yaitu ketika istinsyak, ya. Kita lanjutkan, dan ini bisa kita lihat keterangan lengkapnya yaitu di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah
di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, yaitu di jilid yang kedua di halaman yang ke-184. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, mencicipi makanan atau mengunyah makanan dengan gigi bagian depan, bukan gigi geraham. Selama tidak masuk ke rongga mulut, itu boleh, tidak membatalkan. Mengunyah, mohon maaf, mencicipi makanan pada lidah paling ujung, ya. Lalu kemudian dia tidak menelannya, dia kemudian mengeluarkannya, mencicipi makanan atau mengunyah makanan dengan gigi depan, bukan gigi geraham, dan dia tidak boleh menelannya, dia keluarkan. Nah, ini diperbolehkan selama tidak masuk ke dalam rongga mulut. Di mana dalilnya? Di dalam kitab yang ada di depan saya ini, yaitu Sahih Fiqh Sunnah jilid 2 di halaman yang ke-184, sama dengan yang sebelumnya. Sekarang yang ke-8, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8 adalah yaitu bekam, hijamah, bekam. Termasuk di dalamnya donor darah, termasuk di dalamnya mimisan. Orang yang ketika puasa mengeluarkan darah di hidungnya, mimisan, atau donor darah atau bekam. Hukumnya sah, puasanya tidak batal dan tidak mengurangi pahala puasa. Kecuali hukumnya menjadi makruh jika berdampak lemahnya fisik ketika melakukannya. Ketika dia bekam, fisiknya bertambah lemah, maka makruh bekam itu yang ia lakukan. Dan hukum makruh akan naik tingkat menjadi haram jika menjadi penyebab batalnya puasa. Dia ingin membatalkan puasanya, ya. Maka dalam hal ini hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bekam saat puasa sah, tidak batal dan tidak mengurangi pahala. Ada dalil? Ada. Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Kita bisa lihat di dalam Sahih Bukhari di nomor asli, di kitab aslinya 1938. Atau di nomor cetakan terjemahan di nomor 961. Yaitu Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, ya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi pernah berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Ini boleh, berarti tidak membatalkan dan tidak mengurangi pahala. Yang ke-9, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menggunakan celak mata. Menggunakan celak mata termasuk yang diperbolehkan dan tidak mengurangi pahala puasa, tidak membatalkan. Selain celak mata, injeksi, bukan untuk sebagai pengganti makanan. Injeksi, infus, selama yang masuk itu adalah bukan makanan tetapi murni obat, maka ini diperbolehkan. Injeksi, suntik, obat boleh, ya. Termasuk obat tetes mata, atau termasuk juga mencium wewangian. Misalnya, yaitu kita ambil tisu atau sapu tangan, lalu kemudian kita beri wewangian parfum, lalu kemudian kita hirup-hirup. Maka tidak membatalkan puasa dan tidak mengurangi pahala puasa. Di mana ini keterangannya? Celak mata, injeksi, menggunakan yaitu mencium, ya, mencium wewangian, maka ini tidak menjadikan penyebab yaitu batalnya puasa. Di mana itu? Di kitab yang sama, Sahih Fiqh Sunnah di jilid yang kedua di halaman yang ke-188 sampai 191. Bisa dimiliki kitab ini, ya. Kita lanjutkan yang ke-10. Yang ke-10 ini yang dianggap membatalkan atau mengurangi pahala puasa padahal tidak. Yang ke-10, bersiwak.
atau menggosok gigi dengan pasta gigi. Ya. Namun tentunya kata para alim ulama, lebih utama jika tidak melakukannya pada siang hari dan hendaknya dilakukan pada malam hari atau di pagi hari. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam hal ini yaitu bersiwak dan menggunakan atau menggosok gigi dengan pasta gigi boleh, tidak membatalkan ya puasanya, bahkan tidak mengurangi pahala puasa. Namun yang lebih utama adalah gunakan di malam hari atau di pagi hari, jangan di siang hari. Di mana itu bisa kita dapatkan keterangannya di dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah di juz yang kedua halaman 192 yang ke-11, yaitu hal yang dianggap membatalkan atau mengurangi pahala puasa padahal tidak. Yang ke-11, mohon maaf, menelan lendir dahak, maka boleh, tidak membatalkan. Di mana ini dalilnya? Di kitab yang sama, di jilid yang kedua Shahih Fiqih Sunnah di halaman yang ke-192. Ya. Yang ke-12 kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf lagi nih, menelan sesuatu yang sulit dihindari, seperti makanan yang menyangkut di gigi dan darah yang keluar dari gusi tanpa ia sadari tertelan. Maka dalam hal ini tidak membatalkan puasanya, tidak mengurangi pahala puasa. Ya. Baik, menelan sesuatu yang sulit dihindari, makanan yang menyangkut di gigi misalnya, ya, maka tertelan, maka tidak membatalkan. Yang ke-13, di mana tadi yang nomor 12 dalilnya bisa kita dapatkan di kitab yang sama Shahih Fiqih Sunnah, sengaja kami letakkan di depan agar kaum muslimin yaitu memilikinya, yaitu di halaman 193. Yang ke-13 sekarang, hal yang dianggap membatalkan atau mengurangi pahala puasa padahal tidak. Yang ke-13, memakai atau menggunakan bronchodilator, yaitu alat yang disemprotkan ke mulut untuk mengobati atau meredakan penyakit sejenis asma atau sesak napas. Ya, maka ini boleh. Itu disebutkan oleh di dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, di juz yang ke-15 halaman 265. Boleh menggunakan alat bronchodilator, ya, untuk yang disemprotkan ke mulut untuk meredakan penyakit sejenis asma atau sesak napas. Boleh. Yang ke-14 kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang dianggap membatalkan atau mengurangi pahala puasa padahal tidak sama sekali. Yang ke-14, memakai atau menggunakan obat tetes telinga. Obat tetes telinga ini boleh, tidak membatalkan, tidak membatalkan. Dan ini bisa kita lihat keterangannya di dalam Al-Muhalla, ya, dalam kitab Al-Muhalla. Kita lanjutkan yang ke-15 kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena mengingat waktunya. Yang ke-15 yaitu salat malam qiyamul lail tidak dibatasi jumlah rakaat. Tidak dibatasi jumlah rakaat. Boleh dengan jumlah rakaat yang sedikit dan boleh dengan jumlah rakaat yang banyak. Boleh. Ya. Mari kita dengarkan keterangan para ulama. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya solat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Nggak ada. Batasannya nggak ada. Salat malam adalah salat nafilah yang dianjurkan, termasuk amalan yang baik. Siapa saja boleh mengerjakannya dengan jumlah yang sedikit, dan siapa saja yang mau boleh mengerjakannya dengan jumlah yang banyak. Ini bisa kita lihat di dalam At-Tamhid, ya, oleh Ibnu, yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita lihat contoh dari Nabi 11 rakaat, 4 kali salam, witir 3 rakaat, ya, atau 13 rakaat. Itu yang dilakukan Nabi. Adapun Nabi memperbolehkan lebih dari itu.
Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan Nabi memperbolehkan lebih dari itu? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam kitab sunannya. Kita bisa lihat misalnya di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Sahih Sunan Ibnu Majah. Di hadis yang ke 1095. Yaitu dikatakan Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat malam. Nabi ditanya tentang salat malam. Lalu beliau menjawab, Nabi SAW bersabda, yusalli masna masna fa idza khafa as-subha aw tara biwahidatin. Saya ulang, kata Nabi, yusalli masna masna. Kata Nabi, salat malam itu kerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khafa, jika kalian takut, kalian khawatir mendekati as-subha, mendekati subuh, autara biwahidatin, maka sholat witirlah dengan 1 rakaat. Sholat witir dengan 1 rakaat. Ini menunjukkan perkataan Nabi, sholatlah 2 rakaat 2 rakaat. Apabila kalian khawatir subuh itu masuk, maka tutuplah witir 1 rakaat. Berarti jumlahnya tidak terhingga. Boleh. Sehingga boleh 20 rakaat plus witir misalnya. Ya, witir 3 rakaat misalnya. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh. Yang penting ganjil, ya. Atau misalnya yaitu sholatnya sampai 40 rakaat ditambah witir lagi, bahkan lebih dari itu, jika mau boleh, ya. Salam adalah 11 rakaat atau 13 rakaat, artinya tidak mengapa, ya. Namun tentunya bagi mereka yang mengerjakan sholat sunnah di lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat lebih, maka tentunya kerjakanlah dengan tumaknina, jangan tergesa-gesa. Karena tarawih adalah sholat yang dikerjakan dengan santai, tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu, maka dalam hal ini diperbolehkan jumlah rakaat yang lebih dari 11 atau 13 rakaat. Yang ke-16 yaitu hal yang dianggap membatalkan atau mengurangi pahala puasa, padahal tidak. Yang ke-16 adalah boleh melakukan iktikaf walaupun hanya sebentar. Yang penting dilakukan di dalam masjid. Iktikafnya di dalam masjid. Ya, meskipun itu hanya sebentar. Namun tentunya dengan kondisi yang terjadi saat ini, yaitu adanya wabah COVID-19 ini, di mana ulil amri para ulama menasihati agar tetap di dalam rumah, maka tentunya dengan kita yaitu berdiam diri di rumah, iktikaf di rumah, mengoptimalkan ibadah di rumah, maka tentunya ini jauh lebih baik dan tentunya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin, jika ada yang bertanya, ini pertanyaannya jika kondisi normal. Apabila kondisinya itu tidak seperti sekarang, tidak ada itu yang namanya COVID-19 misalnya, kondisi normal misalnya. Jika ada yang bertanya, bolehkah beriktikaf di akhir-akhir Ramadan hanya pada malam hari saja, karena pagi harinya mesti bekerja? Jawabannya adalah boleh. Iktikafnya hanya malam hari tok, ya. Tidak sampai yaitu pagi, siang dan seterusnya. Dia hanya cuma malam hari saja di masjid itu. Ketika setelah sholat subuh dia pulang melanjutkan pekerjaannya, dia bekerja. Boleh, sekalipun sebentar. Karena syarat iktikaf adalah berdiam di masjid walaupun sekejap.
Baik di siang hari boleh, tidak harus malam hari, maupun yaitu di malam hari boleh. Ini disebutkan oleh Al-Mardawi rahimahullah di dalam Al-Insaf. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang namanya i'tikaf tidak harus ngebleng. Dia boleh hanya beberapa saat saja. Dia boleh siang hari, dia boleh malam hari. Setelah itu ia lanjutkan aktivitas yang lain. Nah, dan yang namanya i'tikaf itu berdiam di masjid, ya. Dan sekarang kondisinya tidak memungkinkan berdiam di masjid, ya. Tetapi berdiamlah di rumah karena itu jauh mendatangkan maslahat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir sebagai penutup, hal-hal yang dianggap membatalkan atau mengurangi pahala puasa padahal tidak adalah memakai atau menggunakan oksigen. Memakai atau menggunakan oksigen. Nah, ini boleh. Ini disebutkan oleh Majmu' Fatawa Syekh bin Baz rahimahullah. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Ustadz ketika puasa merokok? Ketika puasa merokok, rokok kan tidak mengenyangkan. Apakah yaitu membatalkan? Maka fatwa para alim ulama yang rajih, yang argumentatif, yang kuat adalah rokok dapat membatalkan puasa. Merokok dapat membatalkan puasa. Karena rokok ketika ia menghisap rokok, kita terlepas dari hukumnya, ya. Jelas sekali hukumnya haram para ulama. Terlepas dari hukum haram, orang yang puasa merokok bukan hanya asapnya yaitu ada di kerongkongan. Tidak. Tetapi asapnya yaitu ke paru-paru dan juga ke lambungnya. Sehingga dalam hal ini sepakat para ulama rokok dapat membatalkan puasa. Maka hindari. Baik, demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan kajian online pada pagi hari ini. Hal-hal yang dianggap membatalkan atau mengurangi pahala puasa padahal tidak. Nah, semoga materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan menjauhkan dari kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua sehingga bisa mengamalkan apa yang telah kita kaji ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ada pertanyaan yang masuk, sebelumnya kami sampaikan wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Iya, ada pertanyaan. Afwan Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara membayar fidyah puasa ibu hamil selama 30 hari. Maka dalam hal ini yaitu disebutkan oleh para ulama, yaitu dirinci. Aslam bisa minta tolong diambilkan map saya yang berwarna coklat. Map, bukan itu, pojok yang ada di bawah, ya. Ya. Dirinci oleh para alim ulama, kami sebutkan yaitu rinciannya, bahwasannya untuk wanita yang hamil bagaimana yaitu metode cara membayarnya, apakah dia harus bayar fidyah ataukah cukup mengqadha. Mari kita lihat rinciannya yang disebutkan oleh para alim ulama. Hukum wanita hamil dan menyusui di bulan Ramadan. Ini kami ambil dari kitab Al-Muntaqa min Fatawa Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, hafizahullah. Di mana dirinci? Satu, yang pertama ini rinciannya. Apabila wanita yang hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya akan membahayakan dirinya saja,
Jadi ketika wanita hamil atau menyusui dia khawatir akan membahayakan dirinya saja, maka ia boleh berbuka dan mengqadha'nya, menggantinya di hari yang lain tanpa bayar fidyah. Diqadha' tanpa bayar fidyah. Diqadha' tanpa bayar fidyah. Kalau mengkhawatirkan dirinya saja. 2. Apabila wanita yang hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya akan membahayakan dirinya dan anaknya. Dia berpuasa ketika hamil menjadi lemas, dan dia juga kasihan dengan anak yang ada dalam kandungannya, tidak mendapatkan asupan makanan, sehingga dia mengkhawatirkan dua, dirinya dan anaknya, maka ia boleh berbuka dan mengqadha'nya di hari yang lain tanpa bayar fidyah. Qadha' tanpa bayar fidyah, berarti sama dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, ini yang berbeda. Apabila wanita yang hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya akan membahayakan kesehatan janin atau anaknya saja, dia tidak mengkhawatirkan dirinya, dia kuat, tetapi dia khawatir dengan anaknya, janinnya, maka ia boleh berbuka, ya. Maka ia boleh berbuka dan menggantinya, dia boleh berbuka dan mengqadha' atau menggantinya di hari yang lain serta membayar fidyah. Dua-duanya, qadha' plus bayar fidyah. Kalau dia mengkhawatirkan hanya janinnya saja. Adapun kata para alim ulama, jika dia tetap tidak mampu untuk yaitu membayar fidyah, karena ternyata tahun ini dia hamil, setelah itu melahirkan, lalu menyusui, qadarullah hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi, begitu seterusnya, maka bayarlah fidyah. Berarti dia termasuk kategori orang yang tidak mampu untuk mengqadha', dalam hal ini bayar fidyah. Bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah yaitu bisa dilakukan dengan dua cara membayar fidyah. Cara yang pertama adalah, dan ini cara yang baik tentunya. Apa itu? Sebulan dia tidak berpuasa, maka carilah 30 orang fakir miskin atau 30 orang anak yatim, ya. Lalu berikan mereka makan sekali makan sampai kenyang. Sekali makan. Jadi kita cari 30 orang miskin, ya, atau fakir miskin atau anak yatim, kita beri makan sekali makan sampai kenyang. Sekali makan, bukan 3 kali makan, sekali makan. Ini yang pertama. Atau cara yang kedua adalah setiap hari kita memberikan makan kepada fakir miskin selama 30 hari. Silakan dipilih dari dua cara ini. Cara yang pertama jauh lebih simpel, yaitu kita cari 30 orang karena kita tidak berpuasa 30 hari. Wallahu a'lam wa bissawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan akhirnya kami tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.